Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan pembahasan negara dan demokrasi. Jadi, negara dan demokrasi itu saling berkesinambungan, saling berhubungan. Di mana ada negara, pasti di situ juga ada demokrasi. Apalagi di negara tercinta kita itu, yaitu negara Indonesia, yang identik dengan budaya demokrasi. Salah satunya adalah pemilu. Pemilu itu salah satu ciri khas negara kita yang berbentuk demokrasi. Jadi hukum itu menjadi bagian penting dalam negara dan bangsa karena menjadi lapisan yang kaya akan literatur untuk dikali. Nah, secara harafiah, hukum itu merupakan salah satu struktur negara yang dimana memberi gambaran pembagian keuntungan politik, sosial, bahkan ekonomi. Dan menjadi sejarah penting norma-norma hukum di Indonesia, yaitu salah satunya adalah hukum kolonial. Hukum kolonial itu seperti apa? Hukum kolonial itu dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase prakolonial dan juga fase setelah kolonial, atau juga bisa disebut dengan pasca reformasi hingga sekarang. Nah, hukum ini berlaku di masa kolonial Belanda. Perjalanan hukum kolonial itu dimulai dari tahun 1790 sampai 1820. Nah, hukum kolonial ini itu memperdebatkan mengenai tentang masyarakat kolonial, yaitu tentang dibuatkannya atau terpadukannya secara terpisah. Nah, dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk menanamkan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia. Di zaman itu, baik masyarakat pemerintah Indonesia ataupun masyarakat pemerintah Belanda atau kolonial itu sendiri gitu. Dalam kerangka menanamkan kesadaran hukum warga masyarakat ini diharapkan untuk masyarakat itu sadar akan hukum yang diterapkan itu seperti apa, seperti itu. Ada yang dalam satu hukum untuk semua golongan penduduk atau pilihan lain, yaitu hukum yang majemuk untuk golongan penduduk yang beragam. Nah, bisa dicontohkan itu seperti penduduk yang rakyat biasa dan untuk kaum-kaum burjois seperti itu dulu sudah dipisahkan. Nah, lalu hukum dan masyarakat itu merupakan hal yang memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana hukum itu tidak bisa dilepaskan dari masyarakat dan masyarakat itu tidak bisa terlepaskan dari hukum. Di mana terdapat masyarakat itu dipastikan juga terdapat hukum. Jadi hukum itu ada dua, yang pertama adalah hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Jadi hukum yang tertulis itu contohnya seperti apa? Hukum tertulis itu contohnya seperti undang-undang atau jurisprudensi ataupun traktat ataupun juga peraturan daerah, peraturan presiden atau juga disebut perpres. Nah, itu merupakan salah beberapa contoh hukum tertulis. Jadi kalau hukum yang tidak tertulis itu seperti apa? Hukum tidak tertulis itu seperti hukum adat, karena hukum adat itu kan belum dikodifikasikan ya di Indonesia. Jadi cuma ada di suatu daerah tertentu, tetapi tidak dikodifikasikan seperti itu. Jadi aturan-aturan yang terdapat dalam hukum ini, aturan-aturan yang ada dalam hukum ini kemudian digunakan masyarakat untuk mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat secara perlahan namun pasti terus berkembang. Jadi bisa dikatakan hukum itu dinamis gitu. Bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Dia tidak stuck di satu waktu aja, karena setiap perkembangan zaman pasti juga ada setiap perkembangan zaman pasti juga ada masalah ataupun problem gitu. Dan memungkinkan kita masyarakat untuk menyelesaikannya. Maka timbullah hukum-hukum baru seperti itu. Sistem hukum di negara Indonesia pada dasarnya itu dipengaruhi oleh tiga ya. Yang pertama itu ada sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum Barat. Jadi ada tiga. Itu pilar-pilar dari sistem hukum Indonesia. Jadi sistem hukum Islam itu kenapa bisa dibawa ke Indonesia? Karena dulu pas penjajahan itu
memang penyebaran agama Islam itu kan pertama kali di masa kemerdekaan itu kan banyak penjajahan itu yang dimulai dari kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Mataram dan lain sebagainya. Lalu hukum itu diperkuat dengan adanya bukti seperti keberadaan berbagai kerajaan yang bercorak Islam, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada juga itu yang paling besar itu adalah kerajaan Samudra Pasai, Mataram, bahkan kerajaan Banten. Nah, seperti inilah contohnya zaman dulu, zaman penjajahan. Ini di kolonialisme Belanda, kolonialisme Jepang, dan kolonialisme Inggris. Ini adalah salah satu contohnya seperti 3 contoh seperti ini. Nah, sejarah hukum Indonesia. Jadi, hukum Indonesia itu dibagi ke dalam 2 fase ya. Yang pertama adalah periode era kolonialisme dan yang kedua adalah periode pasca Orde Baru, yaitu tahun 1998 sampai sekarang ini, sampai masa reformasi. Nah, pada zaman ini fase prakolonial atau pra yang dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai sebelum masa kolonial, yang diartikan sebentar ada yang masuk. Arti kolonial berarti ini bisa disebut sebagai sebelum Indonesia itu diduduki oleh penjajah atau ya disebut sebagai masa jahiliyah lah. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa dulu sistem kerajaan berjaya di Nusantara itu ada kerajaan besar yang namanya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, lalu Kerajaan Kutai, dan Mataram. Itu merupakan kerajaan-kerajaan yang berbasis Hindu ataupun Buddha, di mana kerajaan itu muncul setelah adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, seperti itu. Nah, di bawah penguasaan kerajaan Nusantara yang tersebar pada wilayah Kepulauan Nusantara itu, maka tata hukum bangsa Indonesia saat itu pula masih bersifat kewilayahan berdasarkan batas wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan. Diumpamakan di kekuasaan kerajaan seperti Mataram dan Sriwijaya itu sudah berbeda. Seperti itu. Nah, dan setiap kerajaan juga itu pada zaman dahulu itu mempunyai fase kepercayaannya masing-masing seperti aliran dualisme, realisme, dan seperti itu. Dan di zaman dahulu juga memiliki kebudayaan yang berbeda-beda itu, dan semuanya itu pada zaman dahulu hukum itu keputusan semua ada di setiap raja di wilayah-wilayah tersebut. Lalu yang kedua adalah di zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada zaman ini, hukum adat dipengaruhi oleh ajaran Hindia-Buddha, adat yang ada di dalam pelaksanaan ajaran Hindu-Buddha. Contohnya upacara perkawinan, kelahiran, dan kematian. Nah, upacara perkawinan ini biasanya dilakukan oleh ada yang namanya sistem kasta. Juga disebut salah satunya adalah seperti Brahmana, seperti itu. Berkufu-kufu. Lalu yang ketiga adalah zaman kerajaan Islam. Nah, pada zaman ini hukum adat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Adat dan pelaksanaannya menyerap pada hukum Islam. Contohnya adalah gonogini, adat bersandi, syarak, lalu kitab buluh di Padang. Jadi pada zaman kerajaan Islam itu banyak membawa ajaran-ajaran Islam. Salah satunya adalah penyebaran agama Islam oleh wali-wali Songo seperti Sunan Kalijaga dengan budaya wayangnya, ataupun juga Sunan Kalibonang seperti itu merupakan hasil budaya dari zaman kerajaan Islam. Lalu ini masih pada periode era kolonialisme. Hukum di Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. 3
tiga pilar tersebut adalah beberapa hukum yang menjadi patokan hukum di Indonesia. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia itu yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, Netherlands India. Karena kita dijajah Belanda berpuluh-puluh tahun, sehingga mengakibatkan tata hukum kita itu sama dengan Belanda. Lalu hukum agama itu sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Tetapi saya tegaskan sekali lagi bahwa hukum adat di Indonesia ini belum terkodifikasikan, jadi masih bisa dikatakan sebagai hukum yang tidak tertulis. Lalu lanjut. Nah, jadi ini ada periode era kolonialisme dan periode pasca Orde Baru. Dan ini kita masih masuk pada periode era kolonialisme. Jadi di periode era kolonialisme ini dibagi beberapa era. Yang pertama beberapa adalah era FOC, lalu era masa penjajahan Inggris, era demokrasi terpimpin, hingga era pasca reformasi atau pasca Orde Baru sampai sekarang. Oke, yang pertama adalah ini yang era FOC. Nah, era FOC ini sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia memiliki tujuan untuk satu, keperluan eksploitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negara Belanda. Yang kedua, pendisiplinan rakyat Indonesia dengan sistem yang otoriter. Yang ketiga adalah perlindungan terhadap orang-orang FOC serta keluarga dan para imigran Eropa. Oke, mari kita bahas. Sebelum kedatangan orang-orang Belanda tahun 1996, hukum yang berlaku pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan hukum adat. Seperti saya tegaskan tadi, hukum berlaku setiap wilayah itu berbeda-beda, tergantung kekuasaan dan otoriter raja setempat. Lalu setelah orang-orang Belanda ada di Indonesia dan mendirikan perserikatan dagang yang dikenal dengan FOC, di Nusantara mulai terjadi dualisme tata hukum yang berlaku, yaitu ada dua, apa saja? Yang pertama adalah hukum adat dan yang kedua adalah hukum Belanda. Nah, pada era FOC ini, sistem hukum di Indonesia itu digunakan untuk mengeksploitasi ekonomi kita, terutama bangsa Indonesia, untuk Belanda untuk mencari keuntungan saja, gitu. Bangsa Indonesia itu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di negara penjajahan Belanda sebagai upaya dalam menekan rakyat asli Indonesia dengan sistem yang otoriter serta untuk melindungi orang-orang Belanda dan keluarganya serta imigran. Di dalam era FOC ini, sistem hukum Belanda hanya diterapkan pada orang atau bangsa Belanda dan Eropa saja. Sedangkan untuk rakyat pribumi masih berlaku sistem hukum yang dibuat oleh masing-masing komunitas masyarakat Indonesia secara sendiri dan mandiri. Jadi pada zaman dulu, pada era FOC ini, hukum-hukum Belanda itu hanya diperuntukkan untuk kaum bangsawan dan kaum Eropa saja. Sedangkan untuk rakyat pribumi kita masih mempunyai sistem dan tatanan hukum sendiri seperti itu. Masuknya hukum Belanda diawali dengan diberikannya hak oktroy kepada FOC oleh Staten General namanya, yaitu Badan Federatif tertinggi negara Belanda. Dengan hak istimewa tersebut, FOC itu mulai mendominasi dengan melakukan monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, lalu mengadakan perdamaian dan mencetak uang. Setelah menguasai beberapa daerah dengan dukungan hak oktroy ini, tatanan hukum asing yang awalnya hanya berlaku dalam kapal FOC mulai diberlakukan secara konkoridasi bagi orang Belanda dan bagi pribumi yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dengan orang Belanda. Nah,
berlakunya peraturan FOC ini sendiri juga langsung tidaklah menghapus kaidah hukum adat yang berlaku untuk orang pribumi. FOC tetap memberlakukan hukum adat, akan tetapi dengan melakukan campur tangan di jenjang peradilan adat. Nah, apa saja campur tangan FOC di bidang peradilan tersebut? Yang pertama adalah sistem hukum pada hukum adat tidak memadai untuk memaksakan rakyat menaati peraturan-peraturannya. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa hukum adat itu memang belum, dari zaman dulu sampai sekarang belum terkodifikasi, jadi hanya wilayah per wilayah saja, makanya kurang pas untuk diterapkan dan tidak memadai untuk memaksakan rakyat menaati peraturan-peraturan yang ada. Makanya FOC itu bercampur tangan untuk di jenjang peradilan adat tersebut, di jenjang peradilan adat tersebut. Lalu yang kedua adalah hukum adat itu ada kalanya juga untuk mampu menyelesaikan suatu perkara karena persoalan alat-alat bukti, yaitu adanya tindakan tertentu yang menurut hukum adat bukan merupakan kejahatan, sedangkan menurut hukum positif merupakan tindakan pidana yang harus diberikan suatu sanksi. Hukum positif itu seperti apa? Hukum positif itu hukum yang berasal dari Belanda. Lalu yang terakhir adalah FOC itu dinyatakan valid dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Pilotnya FOC menjadi babak baru, di mana Indonesia jatuh ke tangan Inggris di bawah kendali Gubernur Jenderal Raffles. Pada zaman Raffles tidak banyak perubahan di bidang hukum, akhirnya dengan Konvensi London pada tahun 1814, Inggris menyerahkan kekuasaan dan Indonesia beralih tangan lagi kepada Belanda. Jadi FOC itu sempat pilot, lalu kemudian Indonesia diambil alih oleh Inggris, lalu Inggris menyerahkan diri dan dikembalikan lagi ke tangan Belanda. Era selanjutnya adalah pada masa era liberal Belanda. Nah, pada tahun 1854 di Indonesia yang saat itu dinamakan Hindia Belanda memberlakukan Regeringsletsman yang kemudian dinamakan sebagai RR 1854 atau Peraturan Tentang Pemerintahan di Hindia Belanda. Nah, peraturan ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan usaha-usaha swasta di tanah jajahan untuk pertama kalinya dan mencantumkan perlindungan hukum untuk rakyat pribumi dari pemerintah jajahan yang sewenang-wenang. Nah, jadi pada masa liberal Belanda ini, sekitar tahun 1845 di Hindia Belanda, yang merupakan sebutan terhadap negara jajahan Belanda, dalam hal ini juga Indonesia, mengeluarkan RR 1854. Nah, untuk pertama kalinya di era 1854 ini, Belanda itu mengumumkan mengenai perlindungan hukum terhadap rakyat pribumi yang sebelumnya tidak dicantumkan oleh pemerintahan jajahan VOC yang sewenang-wenang. Jadi pada masa liberal Belanda ini, Indonesia tuh lebih leluasa, gitu. Apalagi dalam berwirausaha. Mereka lebih diperhatikan oleh Belanda dengan cara dibuatkan sebuah peraturan. Nah, hal ini bisa dilihat dari RR 1854 atau Peraturan Tata Pemerintahan di Hindia Belanda. Yang mengatur soal apa? Mereka di RR ini mengatur mengenai tentang pembatasan terhadap eksekutif, yang paling utama ini adalah residen, dan kepolisian dan juga jaminan sosial mengenai proses peradilan yang bebas. Jadi fair to fair antara rakyat pribumi dengan rakyat bangsa Eropa. Oke, lanjut. Yang ke-6 adalah mengenai politik etis. Jadi, politik etis ini diterapkan di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, kebijakan awal politik etis yang memiliki kaitan langsung dengan perubahan hukum. Jadi, di sistem tata hukum di Indonesia ini, salah satu perubahan terbesar ada di politik etis, yaitu pada awal abad ke-20. Jadi, perubahannya apa saja?
Yang pertama adalah pendidikan bagi rakyat pribumi. Yang kedua adalah pendirian Volksrat. Yang ketiga adalah manajemen organisasi pemerintahan. Yang keempat ada manajemen lembaga peradilan. Dan yang kelima adalah pembentukan peraturan perundang-undangan berorientasi pada kepastian hukum. Lalu lanjut. Kameraku nyala nggak sih? Mati, Mbak. Mati. Serius? Serius kameraku mati. Ini mati nggak sih? Masih mati. Oke, lanjut. Yang keenam adalah mengenai politik etis. Jadi politik etis itu seperti apa? Politik etis adalah politik etis itu merupakan pembaruan hukum. Saya lanjutkan, yang keempat tadi adalah manajemen lembaga peradilan, dan yang kelima mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada kepastian hukum. Nah, ketika masa penjajah Jepang tidak terjadi banyak pembaruan hukum di Indonesia ya, terutama peraturan perundang-undangan yang tidak berlawanan dengan peraturan militer Jepang. Jadi saya jelaskan, masa penjajahan Jepang ini tidak banyak terjadi pembaruan hukum. Karena Jepang menghapus hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa. Nah, sedikit perubahan perundang-undangan yang dilakukan pada masa Jepang itu ada apa saja? Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang awalnya hanya berlaku untuk golongan Eropa dan yang setara bagi mereka diberlakukan juga untuk kaum Cina. Lalu yang kedua adalah beberapa peraturan militer yang diselipkan di dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di bidang peradilan pembaruan yang terjadi. Lalu penghapusan pluralisme atau dualisme di tata peradilan. Terus yang keempat itu adalah ada unifikasi kejaksaan. Lalu yang kelima ada penghapusan pembedaan polisi kota dan lapangan pedesaan. Yang kelima ada pembentukan lembaga pendidikan hukum, dan yang keenam ada pengisian acara besaran bagi pejabat administrasi pemerintah dan hukum dengan rakyat pribumi. Maaf ya, kamera saya kok nggak bisa on kan. Kameranya masih mati, Mbak. Oke, lanjut. Yang kedelapan adalah era demokrasi liberal. Nah, hukum yang berlaku ini adalah masih di dalam ini ya, Undang-Undang Dasar 1950. Jadi hukum yang ada tetap pada waktu itu adalah sambil menghapus beragam hak istimewa orang Belanda dan Eropa dengan adanya sedikit perubahan. Seperti itu. Lalu lanjut kepada era demokrasi terpimpin. Ini adalah era revolusi fisik sampai demokrasi liberal. Jadi ini digabung.
Nah, ketika revolusi fisik terjadi itu ada dua, yaitu melanjutkan unifikasi badan-badan peradilan dengan melaksanakan penyederhanaan, yaitu dari apa? Dari pemerintahan Jepang. Yang kedua adalah mengurangi dan membatasi peranan badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan diperkuat dengan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi. Nah, pada era ini pada era revolusi fisik ya. Lalu di dalam era demokrasi liberal ini ada UUD 1950 yang sudah mengakui HAM, tapi pada era ini tidak banyak melakukan pembaharan hukum dan tata peradilan. Yang terjadi ialah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasi menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Jadi yang terjadi hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 1951 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan. Seperti itulah salah satu beberapa gambaran mengenai era revolusi fisik dan sampai dengan era demokrasi liberal. Lalu kita masuk ke era selanjutnya, yaitu mengenai era demokrasi terpimpin. Jadi pada era demokrasi terpimpin ini terjadi beberapa perkembangan dan dinamika hukum, yaitu menghapuskan doktrin permisahan kekuasaan dan mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif. Yang kedua adalah mengubah lambang hukum Dewi Keadilan menjadi pohon beringin yang artinya adalah sebuah pengayoman. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk campur tangan secara langsung atas proses peradilan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965. Nah, di dalam era demokrasi terpimpin ini, peraturan hukum perdata pada masa pendudukan tidak berlaku kecuali hanya sebagai rujukan. Nah, maka dengan demikian kan dapat disimpulkan bahwa hakim harus mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional dan kontekstual. Nah, ini adalah mengenai era Orde Baru. Era Orde Baru ini terjadi pembaruan hukum dimulai dari terjadinya penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan dan politik, pembekuan undang-undang pokok agraria, pembentukan undang-undang untuk memudahkan modal dari luar yang masuk, yaitu melalui undang-undang penanaman modal asing, undang-undang pertambangan, dan undang-undang kehutanan. Selain pembaruan tersebut, pembaruan yang dilakukan pada saat Orde Baru adalah pemahaman lembaga hukum di bawah kekuasaan eksekutif. Yang kedua adalah pengendalian sistem pendidikan dan pembatasan pemikiran kritis termasuk dalam pemikiran hukum. Nah, kesimpulannya pada era ini tidak menjadi perkembangan positif hukum nasional. Jadi pada era Orde Baru itu bukannya malah Indonesia maju, tapi malah semakin terpuruk. Jadi sedikit cerita bahwasanya di bawah pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan masa Orde Baru, terdapat salah satu kebijakan yang penting dalam melaksanakan Undang-Undang 1945 secara murni, yaitu dengan memiliki pembangunan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Nah, pada masa Orde Baru ini terjadi masa di mana hukum bukan lagi sebagai kekuasaan, namun hukum sebagai konstruksi pembangunan negara guna tercapai cita-citanya masyarakat yang adil dan makmur. Pada masa Orde Baru itu hukum pembangunan mengacu pada Roskupon, yaitu hukum sebagai alat untuk memperkaya masyarakat. Pembaruan hukum pada masa Orde Baru ini dimulai dari politik, lalu juga penyingkiran hukum dalam proses pemerintahan, pembekuan undang-undang pokok agraria, pembentukan undang-undang yang mempermudah
modal dari luar yang masuk dengan penanaman modal asing. Selain itu, Orde Baru juga melancarkan pelemahan lembaga hukum di bawah kekuasaan. Oke, setelah itu sudah cukup mengenai contoh mengenai hukum kolonial. Nah, saya beri contoh dari contoh hukum kolonial sendiri. Jadi hukum kolonial itu ada beberapa contoh. Setelah terbentuknya masyarakat Belanda, diberi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara Belanda dan dalam pengaturan untuk masyarakat Indonesia terletak pada Bines Bestor, yaitu bagi masyarakat Eropa dan Indonesia yang diputuskan bersalah akan dipersidangan dalam beberapa peradilan, yaitu Pengadilan Masyarakat Belanda. Seperti itu contoh dari hukum kolonial itu sendiri. Lalu kesimpulan di bagian terakhir yaitu Indonesia merupakan negara hukum, lebih terangkan lagi dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi kebanyakan produk hukum yang digunakan di Indonesia masih merupakan produk hukum kolonial yang berupa kitab undang-undang hukum pidana yang masih digunakan sampai sekarang. Tetapi hukum kolonial tersebut sudah tidak cocok lagi di era sekarang. Karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang tidak sama dengan kebiasaan yang berada di masyarakat Belanda. Maka harus ada upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah agar menggunakan produk Indonesia via justisia Rothschildum. Karena pada dasarnya adalah hukum itu bersifat dinamis dan kita tidak bisa stuck hanya di satu zaman saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk Indonesia itu sesuai dengan negara Indonesia adalah produk hukum yang berdasarkan falsafat bangsa dan ideologi bangsa sebagai dasar bagi produk-produk hukum yang akan menggantikan produk-produk hukum era kolonial yang masih kita pakai hingga sekarang. Begitu penjelasan dari saya mengenai hukum di era kolonial. Bagi yang ingin bertanya, silahkan dipersilakan. Baik, kepada pemateri, apakah saya diperkenankan untuk bertanya? Oke, Mbak Kiki, terima kasih. Jadi saya akan jawab. Apakah suatu negara demokrasi udah pasti negara hukum? Baik, Mbak, di sini dari materi yang telah Mbak Sisil paparkan tadi, saya sudah menangkap apa itu maksudnya dan saya sudah memahami terkait materi tersebut. Tetapi di sini ada yang ingin saya tanyakan, yaitu sebenarnya apakah negara demokrasi itu sudah pasti negara hukum? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih, Mbak Kiki. Jadi suatu negara itu dapat dikatakan sebagai negara demokratis jika terdapat suatu proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Seperti halnya negara Indonesia yang dimana bangsanya mengharapkan negara yang dapat menjamin kesejahteraan rakyat serta menjamin keadilan dan hak-hak asasi manusia. Nah, dengan bertambahnya lembaga-lembaga baru di bidang penegakan hukum dan keadilan, maka akan semakin mempererat dan mempertegas komitmen bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara kekuasaan yang otoritas represif. Jadi dapat disimpulkan bahwa
bukan berarti tidak semua negara hukum adalah tidak semua negara demokrasi sudah pasti negara hukum. Kurang lebihnya itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Kiki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.